Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam hal itu senior, itu akan berarti bahwa kekuatan petir yang dilepaskan dari tubuhku sebelumnya, apakah itu sebanding dengan serangan dari seorang ahli di ranah yang maha tinggi? Tanya Chu Feng. Dia ingin memverifikasi masalah ini, karena itu terlalu tak terduga baginya. Itu karena dia hanyalah peringkat 5 martial immortal. Namun ia mampu melepaskan kekuatan, yang mampu melenyapkan bahkan para ahli tingkat tinggi. Itu terlalu menakutkan, sehingga bahkan Chu Feng sendiri merasa skeptis. Di atas ranah yang maha tinggi, itu secara alami akan menjadi ranah yang maha agung. Untungnya, pria tua ini menyadari ada sesuatu yang salah, dan aku bisa menjaga jarak dari kamu. Kalau tidak, aku kemungkinannya akan dilenyapkan olehmu. Jawab kepala klan Chu Heavenly Clan yang memiliki senyum masam di wajahnya. Adegan yang sebelumnya itu terlalu menakutkan. Petir itu begitu kuat sehingga bahkan dia tidak akan bisa menahan mereka sama sekali. Untungnya dia berhasil menghindarinya. Karena jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Karena itulah, bahkan seseorang seperti dia saja merasakan ketakutan yang masih ada. Karena bagaimanapun, itu adalah masalah hidup dan mati. Adapun dia barusan saja hampir mati. Ini benar-benar aneh, aku jelas-jelas tidak berhasil memahami kekuatan garis keturunanku. Jadi bagaimana aku bisa membangkitkan kekuatan yang begitu kuat? Chu Feng memiliki ekspresi yang rumit, dan dia terkejut sekaligus bingung. Dia tidak hanya belajar tentang penghancuran petir dari kepala klan Chu Heavenly Clan, tapi dia juga memastikan itu benar-benar terjadi melalui celah yang tersisa di batu. Kekuatan tingkat tertinggi yang paling tinggi, yang mampu membunuh semua ahli tingkat tinggi. Namun anehnya Chu Feng benar-benar tidak terluka, itu setelah melepaskan kekuatan luar biasa seperti itu. Dari sini dapat dilihat bahwa, kekuatan ini tidak akan membahayakannya. Namun demikian, semua orang selain Chu Feng akan bertemu dengan penghancuran kekuatan itu. Jika dia bisa mendapatkan kendali atas kekuatan itu, hasilnya akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada yang akan berharap bahwa seseorang dari generasi muda seperti Chu Feng, itu akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu kuat sehingga bisa melenyapkan semua ahli di tingkat yang maha tinggi. Lagi pula para ahli tingkat yang maha tinggi adalah ahli top di Ancestor Martial Starfield. Senior, apakah aku telah menghabiskan waktu satu dupa waktu? Tanya Chu Feng. Memang benar, itu dalam waktu satu dupa. Petir 9 warna itu menutupi area seluas 10.000 meter. Namun itu hanya berlangsung sebentar saja. Bisa dikatakan itu muncul dan menghilang seperti kilatan. Ketua klan Chu Heavenly Clan tahu bahwa Chu Feng tidak tahu bagaimana dia melepaskan petir itu. Dengan demikian, ia mencoba memberikan Chu Feng sebanyak mungkin detail untuk membantunya. Dalam waktu satu dupa gumam Chu Feng dan mulai merenung. Namun tidak peduli bagaimana dia merenungkan, hasilnya tetap sama. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan waktu dupa waktu yang lalu. Chu Feng, kenapa kamu tidak menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya dan mencoba lagi? Tanya kepala klan. Kepala klan Chu Heavenly Clan telah menyadari, bahwa petir yang dilepaskan Chu Feng sebelumnya tidak berada di bawah kendalinya. Namun dia berharap bisa mengendalikan kekuatan itu. Chu Feng mengangguk. Kemudian dia duduk bersila, dan mulai mengulangi metode bagaimana dia terhubung dengan kekuatan garis keturunannya sebelumnya. Setelah Chu Feng memulainya, kepala klan Chu Heavenly Clan yang berdiri di langit di atas Chu Feng segera mundur lebih dari 10.000 meter jauhnya. Dia tidak yakin apakah Chu Feng mungkin melepaskan petir semacam itu lagi atau tidak, dan apakah petir itu akan mengembangkan jangkauan destruktif mereka. Namun dia yakin bahwa jika dia dilanda petir itu, dia pasti akan mati. Namun setelah 2 jam berlalu, petir itu tidak muncul-muncul. Adapun Chu Feng, kulitnya semakin pucat, dan tubuhnya semakin lemah. Bahkan napasnya menjadi panik. Dapat dilihat bahwa mencoba mengendalikan kekuatan garis keturunan seseorang, itu benar-benar sangat melelahkan. Ini sudah terjadi ketika Chu Feng tidak menangkapnya. Jika dia benar-benar memahami dan mengelola untuk melepaskan semuanya, maka harga yang harus dia bayar pasti akan sangat serius.
Pada saat itu, tubuh Chu Feng tidak dapat menanggungnya lagi. Dan pada akhirnya, dia membuka matanya. Saat membuka matanya, Chu Feng mengamati batu-batu di sekitarnya. Setelah melakukan itu, dia menunjukkan ekspresi kecewa dan berkata, "Tampaknya petir itu tidak muncul kembali." Gumam Chu Feng yang merasa bingung. Dia sangat ingin mendapatkan kendali atas kekuatan kilat yang menakutkan itu. Namun sayangnya, dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kekuatan menakutkan itu muncul. Namun dia tidak takut kesulitan dan penderitaan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tersesat. Dan pada saat itu, dia merasa seperti tersesat. Bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatan dan tekadnya untuk melakukan satu hal, tapi dia tidak akan tahu bagaimana cara melakukannya. Perasaan semacam itu menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Tampaknya kekuatan itu bukanlah sesuatu yang kamu aktifkan dengan sengaja. Namun itu pasti tidak acak juga. Kepala klan Chu surgawi berjalan ke arah Chu Feng dari udara, dan dia turun di sampingnya. Dia tahu bahwa Chu Feng telah gagal. Dia juga tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan itu. Namun, dia menatap Chu Feng dengan mata penuh percaya diri. "Senior, menurutmu apa yang terjadi dengan petir itu?" tanya Chu Feng. Dia merasa bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan pasti menyadari sesuatu. Semua kekuatan besar itu hidup, dan semua memiliki kecerdasan. Senjata memilikinya, keterampilan rahasia memilikinya, dan kekuatan ilahi juga memilikinya. Secara alami, garis keturunan surgawi juga akan memiliki kehidupan dan kecerdasannya sendiri. Itu hanya karena kita tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Adapun alasannya, itu wajar karena kita tidak memiliki kualifikasi yang memadai, dan tidak memiliki persetujuan dari garis keturunan kita. Meskipun kita melampaui orang biasa berkat kekuatan garis keturunan kita, tapi kita tidak pernah benar-benar memahami kekuatan garis darah kita. Meskipun kita dapat merasakan kekuatan penghancur dari 9 binatang petir besar, tapi kita sama sekali tidak dapat memanfaatkan kekuatan mereka sama sekali. Namun kamu berbeda. Kamu telah berusaha untuk mendapatkan kendali atas kekuatan sebenarnya dari garis surgawi kamu. Meskipun kamu tidak berhasil, tapi kamu mendapat tanggapan dari mereka. Adapun tanggapan mereka, itu adalah petir yang sebelumnya muncul. Kata kepala klan-klan surgawi. "Senior, jadi maksudmu pelepasan petir itu bukan karena aku, melainkan karena mereka dibebaskan sendiri." "Garis keturunanku sengaja mengungkapkan kilatnya kepadaku," tanya Chu Feng. "Meskipun aku tidak bisa memastikannya, tapi orang tua ini bisa menebak bahwa itulah yang paling mungkin terjadi." Chu Feng, ada banyak orang yang memiliki garis keturunan surgawi. Namun berapa banyak dari mereka, yang benar-benar bisa mendapatkan pengakuan garis keturunan mereka? Belum lagi yang lain, bahkan kakekmu dan ayahmu tidak pernah mengungkapkan kekuatan yang menantang surga. Namun kamu telah berhasil mencapai hal itu, dan mencapai sesuatu yang tidak mampu dilakukan ayahmu ataupun kakekmu. Chu Feng, kamu tidak harus berkecil hati. Kamu harus menguatkan tekad. Mungkin proses ini akan sangat sulit. Namun selama kamu bertahan, maka dengan bakat kamu pasti akan berhasil. Pada saat itu, kamu akan benar-benar tak tertandingi, ucap ketua klan Chu surgawi sambil menatap lurus ke arah Chu Feng. Jenis cahaya yang berbeda juga bersinar di dalam matanya. Ketua klan Chu Heavenly Clan tidak hanya mengatakan kata-kata itu tanpa alasan, itu karena dia benar-benar merasakan hal itu. Dia dipenuhi dengan kepercayaan pada Chu Feng, dan dengan tegas percaya bahwa dia akan bersinar lebih cerah daripada ayah dan kakeknya di masa depan. "Senior, meskipun 8 formasi sekarang akan tetap terbuka selamanya, tapi altar Bloodline telah hilang. Meskipun kami telah mendapatkan formasi kultivasi garis darah selamanya, tapi kami telah kehilangan kesempatan untuk memahami kekuatan garis darah kami di altar garis darah. Meskipun mungkin tampak seolah-olah kita telah memperoleh keuntungan sangat besar, tapi kita telah kehilangan hal yang paling penting, dan kehilangan kesempatan generasi masa depan kita untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuatan garis keturunan mereka. Sedangkan bagiku, aku sebenarnya adalah orang terakhir dari klan surgawi Chu kami untuk memasuki altar Bloodline. Karena itulah, aku tahu betul apa yang aku pikul. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Lord Clan Chief.
Aku juga tidak akan mengecewakan harapan yang mulia misterius itu, dan tidak mengecewakan pengorbanan kesempatan generasi muda klan kita untuk memahami kekuatan garis keturunan mereka. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan kendali atas kekuatan garis keturunanku. Hanya saja, aku bisa mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan kendali atas itu. Ini jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa aku capai dalam waktu singkat. Namun pertandingan melawan Fang Heavenly Clan sudah dekat, dan aku harus dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Dengan demikian, aku ingin melakukan perjalanan ke wilayah atas Provinsi Scarlet, kata Chu Feng. Kamu berencana untuk pergi mencari tempat misterius yang tercatat dalam diagram harta karun misterius binatang buas. Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya. Chu Feng mengangguk. Dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Namun mencoba berlatih dan mengolah sendiri, itu akan membutuhkan banyak waktu. Jalan kultivasi bela diri adalah jalan yang melawan surga. Jika seseorang berlatih dengan susah payah, maka efeknya akan sangat minim. Satu-satunya jalan pintas untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat adalah, yaitu dengan berani menghadapi bahaya dan mencari mereka. Sementara peluang seringkali disertai dengan bahaya, maka peluang adalah jalan pintas untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun jalan pintas yang akan meningkatkan kultivasi seseorang, itu sangat jarang didapat. Itu bukan hal-hal yang pasti yang diperoleh seseorang hanya karena seseorang mencari mereka. Karena pertama-tama, seseorang harus ditakdirkan untuk menghadapi mereka. Chu Feng bisa mencapai tingkat kultivasinya saat ini, itu berkat bakat dan usahanya. Namun keberuntungan dan kekayaannya, itu pasti memainkan peran utama juga. Chu Feng dapat dianggap sebagai kultivator yang jarang terlihat, yang memiliki keberuntungan dan kekayaan yang sangat besar. Saat ini jika dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia tidak akan punya pilihan selain mengambil risiko, bahaya yang mematikan, dan mencari tempat misterius yang tercatat di Spirit Beast Mysterious Treasure Diagram. Baiklah, orang tua ini akan menemanimu, kata kepala klan-klan Heavenly Clan. Senior, kamu tidak boleh melakukan itu. Tidak hanya klan kami meminta dirimu untuk mengawasinya, tetapi kamu juga harus menjalani pelatihan tertutup karena 8 formasi kultivasi garis darah telah terbuka. Kamu tidak harus membagi perhatian dan energimu demi aku, dan menyebabkan dirimu tertunda. Chu Feng buru-buru menolak. Dia tahu betul bahwa orang yang bergantung pada seluruh klan surgawi Chu adalah kepala klan Chu surgawi mereka, orang yang ada di depannya. Formasi kultivasi garis darah hanya disiapkan tepat untuk kepala klan Chu Heavenly Clan mereka. Jika dia berlatih di dalamnya, dia pasti bisa mendapatkan panen yang bagus. Pada saat seperti ini, apa yang harus dilakukan kepala klan Chu surgawi Clan adalah untuk berlatih, dan bukan untuk melindungi Chu Feng. Kamu bergegas untuk membuat terobosan demi klan kami. Haruskah aku menemanimu atau tidak, itu juga akan menjadi kepentingan klan kami. Lagi pula, aku juga tidak ingin kehilangan wilayah yang ditinggalkan leluhur untuk kita. Ketua klan Chu surgawi berkata sambil tersenyum. Dan kemudian, dia menepuk bahu Chu Feng dan berkata, masalah ini diputuskan kemudian. Kembalilah dan siapkan dirimu, dan kami akan segera berangkat, tambahnya. Melihat bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan begitu menentukan, Chu Feng tidak lagi berusaha untuk membujuknya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, kepala klan Chu Heavenly Clan masih akan melanjutkan untuk pergi alam atas Provinsi Scarlet. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi, tapi kepala klan Chu Heavenly Clan kemungkinannya akan diam-diam melindunginya. Daripada melewati semua masalah, lebih baik mereka bepergian bersama. Selain itu, kepala klan Chu Heavenly Clan adalah peringkat 5 yang maha tinggi. Dengan ahli levelnya melindungi Chu Feng, perjalanannya pasti akan jauh lebih lancar. Dengan demikian, Chu Feng tersenyum dan berkata, senior, tidak perlu persiapan. Kita bisa berangkat sekarang, ucap Chu Feng. Sementara Chu Feng tidak membutuhkan persiapan, tapi itu tidak terjadi untuk kepala klan Chu Heavenly Clan. Dengan demikian, mereka tidak segera pergi. Hanya setelah kepala klan Chu Heavenly Clan memberikan beberapa instruksi kepada Chu Hanpeng, barulah ia membawa Chu Feng bersamanya dan pergi. Tujuan mereka adalah wilayah atas Provinsi Scarlet. Hanya ada satu metode untuk mencapai wilayah atas Provinsi Scarlet, dan itu akan melalui formasi teleportasi era kuno. Namun kekuatan formasi teleportasi era kuno itu terbatas.
Tergantung pada jaraknya, maka akan ada perbedaan yang jelas dalam waktu yang dibutuhkan untuk berteleportasi. Untungnya wilayah atas Provinsi Scarlet tidak jauh dari wilayah atas Chiliocosm besar. Selain itu, kepala klan Chu Heavenly Clan cukup kuat, sehingga ia mampu mengaktifkan harta di dalam formasi teleportasi era kuno yang meningkatkan kecepatan mereka. Dengan demikian, setelah beberapa hari yang singkat, Chu Feng dan kepala klan Chu Surgawi tiba di wilayah atas Provinsi Scarlet. Pada saat dia berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno dan menginjakkan kaki di bumi, Chu Feng pun tersentak kagum. Dia baru saja melintasi langit berbintang yang luas, dan tiba di tempat ini. Selain itu, ini bukan alam bawah atau alam biasa. Tapi sebaliknya, dia telah tiba di alam atas. Yang paling penting adalah, alam atas itu adalah wilayah klan Surgawi Wuma. Setelah berpikir bahwa ia akan melakukan perjalanan melalui wilayah Wuma Heavenly Clan, dan kemungkinan besar menjarah harta benda dari mereka, tapi Chu Feng mulai merasakan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Selain itu, saat Chu Feng dan kepala klan Chu Surgawi berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, itu tidak ada yang bisa melihat mereka. Alasan untuk itu adalah, karena kepala klan Chu Heavenly Clan dan Chu Feng tidak ingin orang lain memperhatikan mereka, dan telah menyembunyikan diri sebelum mereka bahkan menginjakkan kaki keluar dari formasi teleportasi era kuno. Karena itulah yang lain tidak bisa melihat Chu Feng dan kepala klan Chu Surgawi, dan akhirnya melanjutkan dengan tugas masing-masing. Ada banyak orang berkumpul di sekitar formasi teleportasi era kuno itu, dan orang-orang itu dalam kelompok-kelompok. Mereka semua sedang mendiskusikan sesuatu. Setelah menguping pembicaraan orang banyak, Chu Feng menyadari bahwa mereka semua membahas hal yang sama. Itu adalah masalah aneh yang baru-baru ini terjadi di alam atas Provinsi Scarlet. Beberapa hari yang lalu, dua wanita menerobos area terlarang klan Surgawi Wuma, dan merampok sumber daya kultivasi mereka. Kedua wanita itu seharusnya bukan orang-orang dari alam atas Provinsi Scarlet, karena tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Identitas mereka hanyalah sebuah misteri. Pada awalnya, orang-orang dari alam atas Provinsi Scarlet terkejut bahwa, dua wanita akan memiliki keberanian untuk memprovokasi klan Surgawi Wuma. Pada saat itu, orang-orang berpikir bahwa kedua wanita itu akan segera berhenti, dan bahkan akan segera ditangkap oleh klan Surgawi Wuma. Karena bagaimanapun, mereka berdua hanyalah orang-orang dari generasi muda. Namun karena wilayah Wuma Heavenly Clan terus dilanggar, dan sumber daya berharga mereka terus dirampok oleh dua wanita itu, maka masalah ini mulai menarik perhatian orang semakin banyak. Ini terutama setelah kedua wanita itu benar-benar berhasil menembus wilayah, yang secara pribadi dijaga oleh tetua tertinggi klan Surgawi Wuma beberapa waktu yang lalu. Bahkan tetua tertinggi klan Wuma Surgawi tidak mampu menghentikan kedua wanita itu. Pada saat itu, seluruh klan Surgawi Wuma telah meledak menjadi kegemparan. Praktis seluruh wilayah atas Provinsi Scarlet sedang mendiskusikan masalah ini. Orang-orang memikirkan dengan tepat, siapakah kedua wanita itu untuk benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan itu. Mungkinkah mereka berasal dari bintang lain? Lagi pula selain Ling Hu Hongfei, maka tidak ada seorang pun dari generasi muda yang begitu menakutkan. Tampaknya klan Wuma Surgawi sedang mengalami semacam masalah. Saat kepala klan Surgawi berbicara, dia memandang ke arah Chu Feng dan bertanya. Chu Feng, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya kepala klan. Junior ini berpikir bahwa, kedua wanita itu kemungkinan besar bukan benar-benar generasi muda. Sangat mungkin bahwa mereka adalah orang-orang dari alam atas lain, yang dengan sengaja menyamarkan diri mereka sendiri. Chu Feng menganalisis. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan mengangguk dengan puas. Itu sudah jelas, dia juga memikirkan apa yang dipikirkan Chu Feng. Ayo pergi. Kepala klan-klan Surgawi Clan tidak ingin terus tinggal di tempat itu begitu lama. Saat dia berbicara, dia berencana untuk membawa Chu Feng bersamanya dan meninggalkan tempat ini. Senior, tolong tunggu. Namun Chu Feng tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Kepala klan Chu Heavenly Clan sedikit terkejut. Dia memandang ke arah Chu Feng, dan menemukan Chu Feng yang sangat santai sebelumnya, yang tiba-tiba saja memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mengikuti tatapan Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan melihat bahwa Chu Feng sedang melihat seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.